Itu. Sama juga dengan kalau kita bicara ibadah. Pertanyaannya, siapa yang hari ini di Isya ini panen pahala? Yang azan tadi. Yang azan tadi, ya, semua orang yang mendengarkan azannya, muazin tadi, yang akhirnya dengan azan itu dia sholat, tidak hanya di masjid atau tempat lain, maka si muazinnya dapat pahala. Siapa lagi dapat pahala? Imamnya. Siapa lagi dapat pahala? Yang bangun masjid ini. Paling banyak pahalanya. Merawatnya juga semualah. Ya, maka lagi-lagi saya sampaikan, kalau hal-hal seperti itu sekalian menjadi perhatian kita jauh lebih penting dari apapun ya, maka kita akan terus berpikir. Berpikirnya apa? Kebaikan apa lagi yang saya mau kerjakan hari ini. Itu sebab dalam Islam kesehatan itu tidak dimulai dari fisik. Islam mengenal kesehatan itu dimulai dari kolbunya dulu. Kata siapa? Kata Nabi kita SAW. Nabi mengatakan apa? Ya, ala wa inna fil jasad, kata dalam tubuh manusia itu, dalam jasad manusia ada sepotong atau segumpal daging, kata Nabi. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Daging itu adalah kolbu. Maka kolbu itu Bapak sekalian, dia menjadi barometernya. Kalau kolbunya sehat, raganya pasti sehat. Kalau kolbunya sehat, fisiknya pasti sehat. Kalau kolbunya sehat, adabnya pasti baik. Kalau kolbunya sehat, akhlaknya pasti baik. Kalau kolbunya sehat, sifatnya, sikapnya pasti baik. Ya. Jadi kalau ada orang, ya, dia ilmunya tinggi. Saya banyak sekali ilmukan, subhanallah, orang-orang semoga Allah kasih taufik hidayah buat mereka. Ilmunya tinggi, Bapak sekalian. Gelarnya cukup, tapi ternyata tidak berakhlak. Ada orang kayak begitu. Lihat orang lain itu lihat salahnya aja. Lihat sesuatu lihat kurangnya aja. Sebagaimana gelas seperti ini Bapak Ibu sekalian, katakanlah gelas ini saya minum setengah airnya, tinggal sisa setengah. Kalau orang yang hatinya banyak penyakit atau ada penyakit, apa yang menurut Anda, apa makna atau apa komentar Anda dengan gelas yang isinya setengah? Dia bilang kan, kenapa isinya setengah? Kenapa nggak dipenuhin? Tuh orang yang hatinya sifat atau sikapnya cenderung kepada melihat kekurangan. Tapi kalau orang yang hatinya baik, Masya Allah, Alhamdulillah gelas ini masih bisa terisi setengah, masih bisa diminum. Dua komentar yang berbeda. Paham ya? Orang itu, terus sekalian, kalau bahasa saya kan, komentar itu akan keluar dari, atau teko itu akan mengeluarkan apa isinya. Jadi kalau Anda melihat seseorang yang ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, terus akhirnya keluar makian-makian, omelan gak baik segala macam, coba dicek, jangan-jangan hartanya haram. Coba dicek, jangan-jangan banyak makanannya gak baik. Dia urutannya ke situ semua tuh. Jadi kalau semakin dia baik, bahwasanya isi dalam kepalanya tadi, yang semua tadi awal dari mana? Dari kolbunya, dari hatinya, Bapak sekalian. Maka jaga kolbu baik-baik. Ya, jaga kolbu baik-baik, jaga hati baik-baik, jangan biarkan ada sesuatu yang mengganggunya. 5 panca indera kita itu, ya, apa yang kita lihat, dengar, rasakan, ya, kita kecap dengan lidah kita, ya, tiap hari itu usahakan semua baik. Kalau Anda nggak perlu nonton TV, nggak usah nonton TV. Kalau Anda nggak perlu baca koran, tadi saya baca koran dalam perjalanan ke Dumai, dari Dumai ke sini tadi saya baca koran, pusing saya baca koran. Ya, pusing saya baca koran, tapi abang yang jual koran tadi mukanya melas banget gitu kan. Itu pesan dari Allah. Saya lagi makan gitu kan, dia tiba-tiba nyamperin saya, dia tunjukkan koran, Pak, dia bilang. Saya pandangin dia gitu kan, dia disenyum gitu kan. Seakan-akan Allah ingin memberitahu ke saya, bantulah dia. Saya bisa makan enak. Ya, makan soto kayak begitu belum tentu bisa dirasakan oleh orang-orang seperti itu yang harus mengeluarkan uang 10.000 sekalian. Terus akhirnya saya beli korannya dia. Nggak banyak uang yang saya kasih sama dia, 200.000 saya kasih, dan itu sudah cukup membuat dia senang luar biasa. Anda, sekalian, kalau mau menjaga hati, ya, maka getarkan hati Anda dengan kebaikan.
Banyak orang di sekitar kita yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan itu kepada kita. Anda yang mungkin pagi-pagi keluar rumah kerja, kantor segala macam, tiba-tiba mata Anda dipalingkan Allah ke bapak-bapak tua, ibu-ibu tua yang bawa gerobak sampahnya. Allah sebenarnya berpesan kepada Anda, samperi dia, bantu dia. Gitu. Tanda baca dari Allah. Ya. Dan kalau Anda sudah mendapatkan pesan seperti itu, Andalah orang yang beruntung dan Anda yang membutuhkan dia, bukan dia butuh kita. Suatu hari kita kelas atau seminggu yang lalu kurang lebih, tiba-tiba saya ada kegiatan keluar, saya nyetir mobil, waktu saya mau masuk tol di daerah Bekasi situ, masuk tol tiba-tiba dalam tikungan tol itu Allah memalingkan mata saya ke seorang bapak dan ibu yang bawa gerobak begitu, dan dia duduk di situ dengan ibunya dengan pakaian compang-camping, pakaian lusuh kayak begitu, dan tidak mungkin juga orang kayak begitu iseng jadi miskin gitu loh. Iseng untuk berprofesi menjadi orang miskin. Lihatlah wajah mereka itu. Apa yang saya kerjakan? Yang saya kerjakan, saya berhenti dari mobil saya. Orang kayak begitu bagusnya bisa jadi jauh lebih mulia dari kita dan doanya jauh lebih tembus langit daripada kita. Saya berhenti, ya. Jadi saya ambil amplop, saya ambil uang yang terbaik yang ada di dompet saya. Itu uang 100.000, uang yang paling kinclong. Masukkan ke amplop tadi, saya turun kasih sama dia. Gitu loh. Itu cara kita menjaga hati itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian memberikan tanda-tanda itu kepada kita semua setiap saat, setiap hari sebenarnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin nanti persiapan kita Bapak sekalian ketika nanti kita bertemu dengannya, Allah menyambut kita dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dengan hati yang tenang. Jiwa yang tenang. Hati yang tenang, jiwa yang tenang tidak akan bisa didapatkan dari orang yang kolbunya bermasalah. Gitu loh. Maka Nabi memberi pesan kepada kita sekalian. Ada la taghdab, jangan marah kata Nabi. Macam-macam yang dalam Islam itu diberikan pesannya kepada kita sekalian. Maka yang tadi, jadi konsep utamanya adalah mari jadikan kolbu kita itu menjadi rajanya badan, ya, rajanya raga, itu kolbu tadi. Dan kolbu itu Bapak sekalian gak perlu banyak-banyak diasupin atau diberikan makanan fisik, makanan dalam bentuk fisik dia gak butuh. Yang dia butuhkan adalah kebaikan, termasuk Al-Quran. Maka Al-Quran itu Bapak sekalian akan membuat hati itu tergetar. Jadi kalau ada orang mengatakan, atau kita sering mendengar Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, bagi penyembuh kata Allah, wala yazidu zalimin illa khosaro. Ya. Maka ketika seseorang itu sakit, Bapak sekalian, jangan cari dokter dulu. Kecuali emergensi, darurat mungkin perdarahan, lain cerita. Tapi kalau sakitnya sakit biasa yang masih memungkinkan untuk bertahan, carilah Allah. Fafirru ilallah. Berwudulah, sholatlah 2 rakaat, mintalah petunjuk kepada Allah. Termasuk dalam segala urusan kita. Dalam segala masalah kita, jangan lupakan Allah. Jangan jadikan Allah itu sebagai solusi paling akhirnya kita. Ya, jangan Bapak sekalian, nanti apa yang terjadi Allah juga nggak mau bantu kita, dibiarkan itu terus menerus. Itu sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan barang siapa yang tak mampu merasakan surga dunia, dia bilang, dia tidak akan mampu merasakan surga akhir. Surga dunia itu kenikmatan dalam ibadah. Di surga nanti kita pengen apa, barang yang kita inginkan tuh datang ke kita, sama kayak di dunia. Jadi kalau kita menjaga diri kita Bapak sekalian, menjaga hati kita, menjaga kebaikan kita setiap hari Bapak sekalian, maka nanti dunia ini Allah jadikan surga. Dalam artian tadi kenikmatan, dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, Anda mau apa nanti Allah yang akan datangkan. Tiba-tiba mau rujak, Allah datangkan orang yang bawa rujak ke kita.
Anda mau es kelapa muda, Allah datangkan es kelapa muda. Begitu terus nanti itu, nggak usah ngomong. Apa Allah nggak tahu apa yang dalam kita? Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, seperti itu. Ya maka jadikan sekalian momentum, mudah-mudahan malam hari ini ya kita kembali kemana? Kembali ke kebaikan, kebaikan yang Allah sudah berikan, dan kebaikan itu adanya di mana? Salah satunya ada dalam Al-Quran.